Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang statistik pendidikan. Pengertian statistik itu secara etimologis berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state bahasa Inggris atau kata stat bahasa Belandanya. Kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Penggolongan statistik itu ada beberapa. Untuk yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Itu dikenal pula dengan istilah statistik deduktif. Statistik sederhana dan deskriptif statis adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka atau data agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Untuk yang kedua adalah statistik inerensial. Itu adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara menarik kesimpulan yang bersifat umum. Peranan statistik dan fungsi statistik dalam riset itu adalah yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Dalam hal ini, datanya itu adalah kuantitatif. Untuk yang kedua itu adalah statistik bersifat objektif, artinya statistik selalu bekerja menurut data yang ada. Yang nomor 3 itu adalah statistik bersifat universal, artinya bahwa ruang lingkup atau ruang gerak dan bidang garapan statistik yang berlaku untuk semua bidang kajian. Permasalahan statistik menurut Hananto Sigit pada tahun 96 itu ada yang pertama, permasalahan tentang rata-rata atau average. Kedua, permasalahan tentang pemencaran atau penyebaran, variability. Yang ketiga itu adalah permasalahan tentang saling hubungan atau korelasi. Yang keempat, menggambarkan atau menerangkan data seperti dampak proses pembangunan atau deskripsi. Yang kelima, membandingkan data pada dua kelompok atau beberapa kelompok atau kombinasi. Yang keenam, meramalkan pengaruh yang satu terhadap data yang lain. Regresi merupakan alat penghubung antar pihak berupa laporan data statistik atau analisis statistik sehingga pihak manapun dapat memanfaatkan dalam membuat suatu keputusan atau komunikasi. Selanjutnya adalah tentang populasi dan sampel. Populasi di sini adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Contohnya seperti ini, kita akan melaksanakan penelitian di SD Negeri A dengan jumlah populasinya itu adalah jumlah semua kelas dari kelas 1
kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu ditambahkan semua, namanya dijumlah. Itu adalah populasinya. Oke, sekarang yang sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Contohnya yang tadi, akan melakukan penelitian di SD Negeri A. Nah, mau melaksanakan penelitiannya itu pada kelas 4. Maka jumlah sampelnya ya hanya kelas 4 saja. Dan jumlah populasinya itu adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dijumlah semua. Itu populasi. Untuk sampelnya itu hanya yang akan diteliti saja. Karena yang diteliti kelas 4, maka kelas 4 saja. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pembahasan sampel. Nanti akan kita lanjutkan periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.